Film ini berkisah tentang seorang anak SMA yang mendapat sebuah warisan unik. Berupa robot pemuas pria perkasa. Bayang gak tuh? Oke guys, tanpa lama-lama langsung kita ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang tengah mengintip ayahnya. Beberapa tahun kemudian, Yit telah beranjak dewasa. Dikisahkan kalau Yit telah ditinggalkan ibunya sejak masih kecil, dan sekarang ia telah lulus dari bangku sekolah. Ia sekarang tinggal bersama ayahnya yang berprofesi sebagai... ini kan profesi yang kalian damba-dambakan? Ayah kalah dalam pertempuran kasur. Dia terkena serangan jantung Saat tengah membidik serambi Yit, dan itu pun menjadi adegan terakhir ayah Yit karena ia meninggal dunia. Yit pun menjadi sangat sedih dan terpukul, karena semenjak itu, ia tinggal sendiri dan harus hidup mandiri. Keesokan harinya, Yit mendapat paket dari Lazada yang berupa kotak sangat besar. Tanpa tahu siapa pengirimnya, ia pun langsung membawanya ke dalam dan langsung membukanya. Dari dalam kotak itu, tiba-tiba keluarlah seorang wanita cantik. Ternyata itu adalah sebuah robot pemuas. Yit lari terbirit-birit keluar dan menabrak seorang kakek yang ternyata ia adalah profesor. Kita sebut saja namanya Profesor Madara. Yit pun meminta tolong kepada Profesor Madara untuk menghentikan robot itu. Kemudian Profesor Madara menyuruh Yit untuk berkata, Mami!" Dan sontak saja robot itu langsung berhenti. Dikisahkan di sini kalau robot cantik ini bernama Anna. Robot ini merupakan warisan dari ayahnya Yit. Ayahnya bercerita kalau ia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang wanita sejak kecil. Maka dari itu dikirimlah robot ini. Dan karena ia akan berangkat ke sekolah, ia sengaja menghabiskan baterainya terlebih dahulu agar robotnya tidak membuat ulah saat Yit tengah sekolah. Ia menyuruh robot ini bergerak terus agar baterainya habis. Namun, saat Yit tengah di sekolah, Profesor Madara masuk ke rumah Yit untuk menggantikan baterainya dengan baterai unlimited. Profesor Madara juga telah memasang kamera pada Anna. Kira-kira apa ya tujuan Profesor Madara melakukan hal ini? Penasaran kan? Oke, lanjut simak ceritanya. Kemudian setelah robot cantik itu hidup kembali, Profesor Madara langsung menyuruh robot itu menyusul Yit ke sekolahnya. Dengan kekuatan ceking, robot itu langsung lari dan sampai di sekolah Yit. Di sekolah, Yit punya 3 orang sahabat bernama Dedi, Dido, dan Gea. Sampainya di kelas Yit, robot Anna itu langsung duduk di samping Yit dan menggodanya. Hal ini membuat teman-teman Yit iri dengannya. Yit mengatakan kalau ini adalah adik sepupunya. Namun teman-temannya itu percaya saja dan tidak menyadari kalau itu adalah robot. Karena merasa risih atas kedatangan robot itu, Yit pun memutuskan untuk cabut pulang ke rumah bersama robot Anna. Sesampainya di rumah, Yit berkata kepada robot itu, apa tujuan sebenarnya robot itu datang di kehidupannya? Robot itu pun menjawab, kalau ia memang dirancang untuk memuaskan Yit. Seketika robot itu langsung ingin membuka bajunya, namun tiba-tiba temannya Yit datang, dan robot itu terkejut. Pada malam harinya, Yit menceritakan kepada Gea siapa sebenarnya Anna itu. Pada tengah malam, Anna mendatangi Yit yang ingin tidur. Ia mencoba melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Ia mencoba membuat pisangnya Yit hidup. Robot itu pun terpaksa melakukan sedikit pemaksaan kepada Yit. Di kantor, Profesor Madara terlihat sangat kecewa dengan Yit. Besoknya, Profesor Madara menghubungi salah seorang selebtok terkenal yang sudah biasa meladeni para om-om tajir. Ia disuruh membuat kedatangan Yit kembali timbul. Selebtok ini bernama Diana. Sesampainya di rumah Yit, Diana bercerita kalau dirinya ini sebenarnya ialah simpanan almarhum ayahnya. dan sekarang ia meminta pertanggungjawaban kepada Yit. Dan karena Yit pun anak yang baik dan polos, ia menerima Diana untuk tinggal di rumahnya. Namun, Anna sepertinya punya perasaan kalau prianya sedang digoda oleh wanita lain. Ia pun bangun dan langsung menggampar si Diana. Diana pun pulang dengan pipi yang memar. Seketika, Gea pun datang dan ingin mengajak Yit ke sekolah bersama. Terlihat di sini kalau Yit seperti Pak Boy kelas kakap yang menggandeng 2 selebgram cantik. Padahal sebenarnya Yit tertekan mental bersama 2 cewek cantik ini. Di sekolah, terlihat Dedi dan Dido ingin menjadi teman dekat Yit karena ia menggandeng 2 wanita cantik. Saat ingin pulang sekolah, Diana menghadang jalan mereka. Ia masih tidak putus asa untuk mencoba pisangnya Yit. Akhirnya, mereka semua pun diajak ke studio Legend milik ayah Yit. Di sana terlihat barang-barang Legend yang kalian pun sudah tidak asing sepertinya. Di situ Yit bercerita kalau Anna ini sebenarnya hanyalah robot dan ia masih terganggu dengan kedatangan Anna ini. Karena sudah larut malam, teman-temannya itu pun ingin pulang. Mereka berencana membantu Yit untuk menyelidiki kasus kematian ayahnya besok harinya.
Saat ingin tidur, Yit didatangi oleh Anna yang ingin menghiburnya. Yit mengatakan ia sedang tidak ingin diganggu. Namun Anna malah memijit Yit dengan manja seperti istri yang sedang ada maunya. Di sini mereka terlihat sangat dan serasi. Namun sayangnya si cewek ini hanyalah robot. Di sini Yit bercerita kalau ia rindu kedua orang tuanya dan ingin mendapatkan kasih sayangnya kembali. Anna pun mencoba menenangkan perasaan Yit. Scene pun berpindah keesokan harinya saat teman-temannya sedang membantu menyelidiki kasus ayahnya Yit. Namun tak kerasukan iblis apa, si Gea punya rencana absurd, yakni menumpahkan cairan pelicin di lantai yang bertujuan agar si Anna terpleset. Namun bak senjata makan tuan, bukan hanya Anna yang terjatuh, tapi mereka bertiga. Kejadian itu membuat sistem Anna error. Yit pun langsung menelpon Profesor Madara. Profesor Madara menyuruh Yit untuk merestart sistem motori Anna. Untungnya, sistem Anna bisa kembali pulih. Dan saat tengah menunggu loadingnya Anna, Yit bercerita tentang kisah cintanya yang selalu retak di tengah jalan. Dan di situ ternyata Anna menjadi pendengar yang setia. Dari sini benih cinta semakin tumbuh. Yit pun mulai merasa nyaman hidup berdua dengan robot Anna. Keesokan malamnya, teman-teman Yit datang ke rumahnya untuk merayakan party kecil-kecilan. Tapi di situ, si Dedi dan Dido punya rencana busuk. Ia mengajak mereka semua untuk minum sepuasnya sampai mabuk. Dan saat Gea sudah mulai tepar, ia meminta Yit untuk mengantarnya ke kamar. Tapi nih guys, sesampainya di kamar, Gea malah mengajak Yit untuk bertempur di atas kasur guys. Saat mereka berdua tengah mengatur ancang-ancang tempur, ternyata di luar, Dedi dan Dido penasaran akan kemolekan si Anna. Sehingga mereka ingin membuat Anna mabuk sampai tepar. Namun yang terjadi, sistem motori Anna malah jadi error lagi. Dan Profesor Madara langsung menelpon Yit untuk menolongnya. Yit memberitahu kalau sistemnya bisa error kalau diberi minuman keras. Setelah beberapa saat, robot Anna kembali normal dan lari keluar. Yit pun ikut mengejarnya. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba Profesor Madara mengatakan kalau sistem Anna sudah rusak parah. Yit pun merasa sedih karena tidak bisa menjaganya. Profesor Madara mengatakan bahwa ada satu cara untuk membuat Anna dapat kembali normal, yakni dengan Yit masuk ke dalam sistem IC Anna dan membangunkan sistemnya secara manual. Dengan menggunakan alat yang ditempelkan di kepala mereka, Yit pun masuk ke dalam sistem Anna. Saat berada di dalam, Yit melihat kembali masa lalunya yang suram. Kemudian ia menemukan Anna yang sedang tertidur di dalamnya. Ia pun membangunkannya. Ternyata di situ juga ada ayahnya Yit. Ia berpesan kepada Yit untuk segera menikmati robot itu. Dan setelah itu Anna pun kembali terbangun dan sistemnya kembali berfungsi normal. แอนนาเป็นเซ็กดอลที่สอบตก Ya, dan selanjutnya kalian tahulah apa yang akan mereka lakukan. Pastinya mereka akan bahagia tinggal bersama. Ya, seperti itulah film dari Kapten kali ini guys. Mungkin ada juga sisi positif yang bisa kita ambil. Kehilangan seseorang yang sempat membuat kita nyaman pasti akan menyakitkan. Walaupun hanya sebatas robot, tapi dia bisa menumbuhkan benih-benih cinta guys. Oke, jangan lupa like, subscribe buat yang belum subscribe ya. See you.